Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pertama di podcast ini, yaitu materi tentang konsep dasar administrasi. Pertama, administrasi dalam arti sempit. Kedua, administrasi dalam arti luas. Tiga, administrasi menurut para ahli. Keempat, bagaimana ruang lingkup administrasi. Oke, cekidot. Pertama, administrasi dalam arti sempit yaitu catat mencatat, ketik mengetik, surat menyurat, serta menyusun keterangan secara sistematis. Kedua, administrasi dalam arti luas terdiri dari kelompok manusia antara 2 atau lebih. Kerjasama, adanya bimbingan dan kepemimpinan, serta tujuan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga itu administrasi menurut Herbert Simons, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian menurut Ludwig Gulick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian suatu hal yang dapat dikerjakan dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Hadari Nawawi, rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Administrasi juga termasuk ilmu terapan yang berkaitan dengan kegiatan manusia di dalam kelompok sebagai upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna meningkatkan kinerja, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian yang keempat itu ruang lingkup administrasi. Administrasi negara. Pertama, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat guna kepentingan kesejahteraan rakyat. 3. Dilakukan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan mengutamakan kebenaran sesuai prosedur yang telah ditentukan. Cara kerjanya dianggap kurang efisien, bersifat monopolistik. Kemudian administrasi swasta memperoleh keuntungan sebesar-besarnya guna kepentingan kesejahteraan individu dan kelompok. Dilakukan dengan kebijaksanaan yang bersifat menguntungkan atau tidak terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tapi mengutamakan hasil yang dicapai. Cara kerja dianggap efisien, bersifat persaingan bebas. Kemudian administrasi negara, organisasi yang tidak terlepas dari fungsi pemerintahan untuk mengelola dan memastikan keberlangsungan negara. Kemudian administrasi pembangunan, berperan sebagai agen perubahan, menyukseskan pembangunan di berbagai aspek melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transfer teknologi, transformasi sosial, pengembangan kapasitas, partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Oke, dari sini sudah selesai materi pertama di podcast ini, yaitu konsep dasar administrasi. Stay tune di materi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balada Kampus menyajikan informasi dan tips seputar dunia kampus.